hatiku bersuka memuji nama Yesus. Jiwa kami bermegah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu.
kami bersuka cita Tuhan pada siang hari ini, karena Engkau sebagai penolong, penghibur kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bebaskan roh kami untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Mau terima sukacita Tuhan? Amin. Angkat tangan, mau terima sukacita Tuhan. Haleluya. Terima sukacita. Haleluya. Haleluya. Mari terima. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Ya, yang bergelora. Terima. Ya. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Ya. Mari haleluya. Haleluya. Kau ada dalam, takkan patah semangat kita, takkan hilang kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sukacita surga nyata. Haleluya. Terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergeterima. Terima suka, yes, haleluya. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang. Haleluya. Amin. Haleluya. Penuhiku. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau ada dalam hati. Yes Tuhan. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan kita. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami muliakan Engkau. Amin. Kau ada dalam hatiku.
menari dari hamba Tuhan. Haleluya. Dengan sukacitaku kan menari. Haleluya. Amin. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari. Dengan sorak-sorai. Yes, haleluya. Haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiapnya. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi katakan dengan kasih-Mu. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Mari bersukacita dengan sukacitaku kan menari. Iya, haleluya. Haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Jemaat Tuhan, dengan sukacita. Haleluya. Dengan sorak-sorai memuji, Amin. menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Dengan sukacitaku. Dengan sorak-sorai memuji, Haleluya. menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Nyanyi bagi Dia. Dengan sukacitaku kan menari. Dengan sorak-sorai. Amin. Nyanyi bagi Dia. 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 Yes, selamanya. Haleluya. Haleluya. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa kita, tapi kita tetap percaya. Cepat atau lambat, waktunya pasti tepat Tuhan memberikan jawaban buat kita. Haleluya. 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 Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Ya Yesus, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Haleluya.
menjawab doa-doa kita. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Haleluya. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, ya, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari jemaat Tuhan, mari berdiri sekali lagi. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan dengan caranya yang ajaib. Ya Yesus di waktu yang tepat. Haleluya. Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Haleluya. Haleluya. Amin. Kuharapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Kita mempercayai Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Apa yang kita harapkan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Waktu yang tepat Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Dia jadikan semua. Kuharapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pujian ini menguatkan iman kita. Kadang situasi membuat mengaburkan. Apakah benar firman Tuhan itu terjadi? Jadi pujian ini menguatkan kita. Amin. Haleluya. Sekali lagi ini akan pujian ini dengan sampai Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam sebuah kebutuhan yang khusus atau dalam tekanan yang besar. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara sambil naikkan pujian ini dan beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika iblis mulai tawarkan atau mulai tunjukkan sesuatu yang kayaknya nggak mungkin terjadi, mari lawan dengan iman percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Naikkan pujian ini sambil Bapak Ibu yang sedang dalam tekanan yang besar, yang dalam masalah pergumulan, sedang di dalam permohonan yang mendesak, membutuhkan pertolongan yang mendesak. Mari nyanyikan pujian ini dengan angkat tangan Bapak Saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar Bapa. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Amin. Haleluya. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ya, katakan, aku akan lihat. Dia jadikan semua. Amin. Yesus
ini Bapak Saudara dengan berbahasa roh. Lawat kami Tuhan, lawat kami Bapa. Ini hidup kami, lawat kami Tuhan. Iman yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yes. Yes. Ya. Ya. Syukurlah matakan. Ya. Ya. Izinkan Roh Kudus menjamah. Ya, bebaskan roh saudara. Amin. Amin. Izinkan Roh Kudus. Yang haus ini saja saudara dipuaskan, dipenuhi. Ya. Izinkan Roh Kudus bekerja tengah-tengah kita. Ini waktunya pribadi saudara dengan Tuhan. Yes, God. Dalam kesesakan kau buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah imanmu, kau kuatkan. Aku bertahan, kau harapan, kau harapan. Dalam kesesakan kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Ya, terima kekuatan dari Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan. Kami bersyukur ya Bapa. Teguhkan lawatan-Mu siang hari ini, baik yang di rumah maupun yang di rumah Tuhan. Teguhkan lawatan-Mu dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bicara pada kami, sampaikan isi hati-Mu buat kami Tuhan. Bapa tolong hamba-Mu Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah hamba-Mu. Makasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
pengurapan Allah atas hamba-Mu dan juga atas setiap sidang jemaat Tuhan. Izinkan Tuhan kami boleh berjumpa dengan pribadi-Mu melalui firman yang kami dengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Siap Bapak Ibu Saudara, kita semua yang siap diberkati Tuhan, siap menerima firman Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, haleluya. Kita rindukan biar Tuhan melawat kita. Biar Tuhan yang bekerja di dalam setiap situasi hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, ya silakan. Hari ini saya melanjutkan tema khotbah saya yang pertama. Kalau tema yang pertama saya berikan tema berjalan bersama dengan Tuhan. Dan hari ini saya akan lanjutkan dengan membangun sikap untuk dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, membangun sikap. Bapak Saudara kasih Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan itu bukan melulu dari Tuhan lakukan buat kita. Apa yang Tuhan berkat Tuhan atas kita, pertolongan Tuhan, mujizat dan sebagainya. Enggak melulu seperti itu. Tapi ada satu yang harus, ada bagian yang harus kita lakukan. Yaitu kita punya sikap hati yang benar. Ya, kita punya sikap hati yang benar ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat yang saya pakai di minggu yang pertama, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, saya akan mereview sedikit. Hidup kekal itu tidak hanya bicara tentang suatu tempat yang akan kita tinggal kelak. Ya, kita akan tinggal kelak, kita akan mengalami hidup yang kekal nanti. Tapi Yesus ajarkan di dalam Yohanes 17 ayat ketiga, hidup yang kekal itu bicara tentang hubungan yang gak terpisahkan antara kita dengan Tuhan. Ya, ketika saya dapat ayat ini di minggu yang pertama yang lalu itu cukup merema dalam hati saya bahwa gini, hidup yang kekal itu bukan nanti, ya, bukan sok-sok, ya, bukan besok-besok, tapi sekarang. Selama kita hidup dalam dunia, kita bisa menikmati hidup yang kekal itu. Bukan berarti kita nggak mati, bukan. Tapi begini, menikmati hidup kekal ketika kita mengenal pribadi Yesus, ya, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, jadi gini Bapak Ibu Saudara, hidup kekal itu bicara tentang bagaimana kita berjalan keseharian kita bersama dengan Tuhan. Amin. Suasana sorga yang sudah disiapkan Tuhan kita alami di dunia ini, di bumi ini. Waktu kita kenal Yesus dalam perjalanan kehidupan kita, keseharian kita kenal Tuhan dan kita lihat, wow, sebuah jaminan hidup kekal itu ada dalam hati kita, termeterai dalam roh kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berikan contoh yang lalu seperti pengenalan suami istri. Ya, ketika saya mengenal istri saya mengenal saya lalu kami menikah, apakah sudah cukup kenal? Pengenalan masih ketika usia pernikahan kami baru 5 tahun, 10 tahun, ya pengenalan yang mungkin masih dangkal. Tapi setelah berjalannya waktu terus menerus akan jadi mengenal, bahkan semakin kenal. Ya, nah pengenalan itu yang akan terus dengan Tuhan, pengenalan seperti ini yang akan terus kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan diperlukan sikap hati. Ya, sikap hati kita dengan Tuhan harus bagaimana? Seperti apa? Saya melihat sebuah contoh di Alkitab dari kisah anak sulung dan bungsu, ya. Tapi mengenai si sulung ini, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17 saya akan bacakan. Boleh Bapak Ibu lihat di layar atau membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Situasi yang berbeda dengan waktu dia di rumah bapaknya atau waktu dia keluar dari bapaknya dengan semua kekayaan yang dia punya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya.
Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi enggak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Tragis sekali. Situasi yang dihadapi sangat buruk. Sangat wah nemen gitu ya. Bahkan mau makan makanannya babi. Dikatakan ampas yang jadi makanan babi. Intinya enggak tahu, makanan babi pasti enggak enak lah ya. Percaya ya Bapak ya, tidak usah dicoba ya. Pasti tidak enak. Ya, kalau makanan babi modelnya kayak makanan pati lontong tahu ya sikat habis. Makanan babi saja tidak boleh makan Bapak. Situasi yang sangat buruk. Nah, ayat yang ke-17 dikatakan begini. Lalu ia menyadarinya, yang menyadari. Ya, keadaannya katanya betapa banyaknya orang upahan dari Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku sini mati kelaparan. Dibutuhkan waktu. Ya, dibutuhkan waktu untuk sadar dari apa yang dia putuskan. Memang Bapak Saudara, kadang kita ini tidak sadar dengan keputusan kita. Amsal katakan gini, setiap orang itu jalannya benar menurut pandangannya sendiri. Betul ya? Kadang justru akan dibawa dalam situasi yang terpuruk baru sadar. Nah, saya berharap kita tidak mengalami situasi yang seperti anak sulung ini. Amin. Yang enggak amin berarti kepingin ngalami. Sekali lagi, berarti kita enggak kepingin ya ngalami seperti anak sulung ini ya. Nggak usah sampai rekoso, nggak usah sampai kita ngalami masalah yang berat baru kita sadar, jebule aku ini sombong, jebule aku ini keras kepala, jebule saya ini. Enggak, tapi kita sadar bagaimana situasi keadaan kita yang seperti yang sekarang ini ya. Nah, dari ayat ini, dari kisah ini kita akan belajar Bapak Saudara, kesadaran diri ini menjadi titik awal dari perubahan hidup seseorang. Tidak perlu melalui situasi yang buruk. Tapi kita perlu sadar bagaimana keadaan kita, bagaimana sifat karakter kita, bagaimana orang-orang yang bekerja pada ayahku berlimpah-limpah makanannya. Aku di sini hampir mati kelaparan. Aku akan berangkat dan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, lihat apa dikatakan? Dia tahu bahwa dia sudah berdosa. Ya Bapak Saudara. Bukan cuma minta makan, keadaan yang dia tahu bahwa saya sudah bergerak jauh. Saya sudah terlampau jauh, saya sudah berdosa. Nah, kita akan lihat Bapak Saudara. Yesus mengajarkannya, atau Rasul Paulus menuliskannya dalam kitab Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Ini sikap hati yang berhubungan dengan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ada dua situasi yang Tuhan sebenarnya boleh pilih dalam saat itu ya. Yesus tidak pakai kealahannya jadi manusia, tapi dia pakai kemanusiaannya. Ya. Di dalam bingkai kemahakuasaannya, tapi dia kotak dengan kemanusiaannya. Situasi Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Hosana, hosana. Wah, dikasih karpet merah, daun palem ya. Wah, hosana, hosana. Naik di keledai. Wah, naik keledai itu kalau zaman sekarang itu naik apa? Naik Rubicon mungkin ya. Naik jeep, naik Alphard barangkali. Wah, naik Alphard dengan sunroof berdiri gitu. Wah, hosana. Kalau sekarang gitu mungkin. Tapi dia memilih apa? Memilih untuk menjauh dan memilih untuk membiarkan dirinya disalib mati. Kenapa Bapak Saudara? Karena ada rancangan besar yang depan yang dia enggak tahu, yang manusia enggak tahu. Dan Tuhan tahu bahwa ada rancangan besar ke depan yang akan diberikan untuk manusia. Nah, Bapak Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan dibutuhkan begini, sebuah sikap hati yang benar. Ketika Tuhan izinkan kita masuk dalam situasi yang mungkin tidak baik, tidak enak,
Kalau situasi yang enak kita tidak mungkin komplain, betul ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Pernah nggak Bapak Ibu komplain sama Tuhan? Waktu tanggal muda, waktu uang masih banyak. Tuhan, duitku kok oke sih? Kok oke uang saya sih? Mau yontek? Ada? Kita nggak pernah komplain, tapi justru dalam situasi yang buruk, kita seringkali Tuhan kenapa? Nah Tuhan izinkan ketika berjalan bersama dengan Tuhan, kita punya pikiran dan perasaan, sikap hati. Dalam konteks ini saya mau bagikan gini, sikap hati yang benar, Bapak Saudara, untuk apa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ini sisinya kita. Ya saya membahas ini sisinya manusia, sisinya kita. Sisinya Tuhan, pasti Tuhan punya rancangan. Nah kenapa? Karena begini, saya mempercayai gini, rancangan ke depan itu luar biasa. Amin. Dua hal yang saya mau bagikan, bagaimana membangun sikap hati yang benar. Yang pertama, waspadai bahaya kebenaran diri sendiri. Ya. Di dalam Roma pasal 10 ayat 1-3, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini bukan bicara kepada orang yang di luar, ini orang Farisi, ahli Taurat. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka bukan dengan pengertian yang benar. Bapak Saudara. Ada sekitar 600 turunannya hukum Taurat itu, hukum Taurat cuma 10. Tapi turunannya itu ada 638 saya kalau nggak salah. Pokoknya 600 lebih. Aturan. Bagaimana aturan-aturan untuk menjadi umat Allah. 600 sekian aturan. Siapa yang hafal undang-undang butir-butir di dalam undang-undang dasar 45? Ada berapa butir? Dulu saya waktu SMP saya pernah ikut penataran P4 100 jam. Gitu. Zaman dulu mesti ikut penataran P4 ya. Ada yang pernah ikut penataran P4? Ada yang belum pernah ikut? Yang pernah ikut penataran P4? Oh berarti kita sudah tua Pak. Ya. Wah, kok. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 600 sekian turunannya hukum Taurat. Mereka melakukannya tapi tanpa pengertian yang benar. Akibatnya mereka membangun sebuah kebenaran mereka sendiri. Ya, kesadaran bahwa kita masih terus bertumbuh untuk disempurnakan, menolong kita di dalam kesadaran diri sendiri. Ya. Waktu saya membangun kebenaran saya sendiri, wah, saya sesungguhnya tidak sedang bertumbuh nanti dalam slide saya. Saya tunjukkan dulu ini. Apa bahaya dari tidak menyadari keadaan diri kita sendiri. Ya. Matius 7:3-5. Jadi hakim untuk sesama. Ya, hati-hati. Kita bisa menjadi penghakim bagi sesama. Oke, kita merasa benar. Oh bukan ya, kita sudah hidup dalam kebenaran ya. Nah, lalu bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang yang hidupnya tidak benar Kristen? Wah, anak Tuhan tapi hidupnya tidak benar gitu ya. Pelayanan tapi hidupnya tidak benar. Nah, saat itulah Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat ya, seperti yang ini tadi. Bahwa saya ini saya ini masih terus bertumbuh. Saya ini masih terus disempurnakan oleh Tuhan. Saya masih harus terus, masih ada sisi-sisi yang tidak baik dalam hidup saya yang harus dibenarkan. Nah, orang yang punya kebenaran diri sendiri masa begini, ya saya ya begini ini. Kalau mau terima saya begini ini. Oh enggak, itu orang yang dengan pengertian kebenaran diri sendiri. Ya, ada banyak contohnya. Saya enggak ungkapkan satu persatu, Bapak Saudara. Ya. Nah, tapi yang bahayanya kita bisa menjadi hakim.
Wah, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepadamu. Hukum itu akan balik lagi kepada kita. Ya. Penilaian itu akan balik lagi kepada kita. Sadar atau enggak sadar, mau apa enggak mau. Kalau kita menilai orang itu jahat, kita merasa lebih baik dari orang itu, penilaian yang sama akan satu kali akan kembali lagi kepada kita. Nah, saya tuliskan begini Bapak Ibu. Merasa benar justru akan membawa kita keluar dari kebenaran itu sendiri. Ya, kalau saya merasa benar, aku gembala sidang kok, saya gembala sidang kok, saya pendeta kok. Saya lebih benar dari Bapak Ibu Saudara. Ketika saya sudah merasa benar, saya sedang keluar dari kebenaran firman Allah. Yesus, dia benar, pasti. Tapi di hadapan orang Farisi, Tuhan membawa dirinya tetap dalam kerendahan hati. Buktinya, dia mengizinkan orang Farisi mengikat dia, mengolok sampai akhirnya membunuh dia. Anggap ya Bapak Ibu Saudara ya. Merasa benar justru akan membawa kita keluar dari kebenaran firman Allah. Lalu yang kedua, godaan untuk jadi sombong kalau kita sudah merasa benar. Ya. Kita nggak sadar dengan diri kita sendiri. Saya diingatkan sih setelah saya godaan kesombongan rohani. Sombong rohani itu bukan cuma ketika kita merasa tahu banyak firman Tuhan. Tapi salah satunya begini. Ketika kita tinggal dalam kepahitan. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Waktu Bapak Ibu Saudara tanpa disadari disisipkan karena situasi Bapak Ibu pahit. Ya, saya pernah pahit dengan orang, saya pernah pahit dengan situasi. Saya pernah pahit dengan sistem gereja saya yang lama. Wah, pernah pahit Bapak Ibu Saudara. Orang yang pahit maka dia akan merasa paling benar. Paling gak disalahkan. Orang yang merasa paling perlu dibela. Saya sempat ngomong dengan salah satu majelis saya. Ayo, kasih aku kesempatan ngomong sama majelis. Aku tak ngomong. Wah gitu. Saya akan sampaikan sistem gereja yang benar tuh kayak A, B, C, D. Waduh. Wah kayak yo-yo. Kayak ya. Saya bukan gembala sidang hari itu. Karena apa? Karena lahir dari rasa pahit. Nah, sikap hati ini enggak bisa. Kalau sikap hati yang seperti ini, kita enggak bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Bisa tangkap Bapak Ibu Saudara? Mungkin satu jalur. Mungkin satu arah, tapi beda jalur. Iya. Tuhan di jalur cepat, Bapak Ibu di jalur lambat. Tangkap ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi gini, sikap hati perlu kita jaga. Kalau kita nggak jaga sikap hati, kita bisa jatuh dalam godaan kesombongan. Siapa yang merasa sebab itu, siapa yang menyangka dirinya bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Allah sudah memberi anugerah kepada saya. Itu sebabnya saya menasihati saudara-saudara semuanya. Janganlah merasa lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hendaklah kalian menilai keadaan dirimu dengan rendah hati. Nilai diri kita dengan rendah hati. Masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Oleh karena ia percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus, roh kebenaran akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Nah, jadi gini, saya mau masuk gini Bapak Ibu. Sikap hati saya di dalam situasi yang saya hadapi ini menentukan saya berjalan bersama Tuhan apa enggak. Kalau sikap hati yang saya masuk di sini, poin saya ini sikap hati ketika saya merasa benar dengan situasi saya.
Tuhan wajib tolong saya, mengaku benar kok. Saya udah ke gereja kok, saya udah setia kok, saya sudah berikan perpuluhan, saya udah melayani bla 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 bla. Bukan. Bukan sikap yang seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan izinkan kita Tuhan izinkan kita ada dalam situasi yang buruk supaya apa? Supaya Tuhan tahu ada situasi yang baik yang akan kita alami, Bapak Ibu Saudara. Seperti tadi contoh saya, Yesus ketika dia disalib, dia memilih jalan salib. Kenapa? Karena dengan jalan salib semua orang di dunia ini diselamatkan, menerima anugerah keselamatan. Nah, kok ya Bapak Ibu Saudara? Nah, situasi yang buruk kita yang hari ini dengan sikap hati yang benar, rendah hati dan sebagainya. Sikap hati terhadap semua ya. Mau sikap hati dalam hubungan, sikap hati dalam situasi, sikap hati kita dengan Tuhan. Ini menentukan. Nah, ketika kita punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, maka begini, kita akan tahu, kita akan dibawa Tuhan ke dalam sebuah rancangan yang lebih besar. Sekalipun situasinya tidak enak, sekalipun situasinya buruk, sekalipun keadaannya tidak keadaan yang baik. Ya, saya pernah berikan kesaksian ini, sampai saya mau ingatkan lagi. Waktu COVID kemarin ya saya, istri sama anak saya yang bisa kena COVID itu, jauh sebelum itu, ya. Jadi COVID itu si Javier nggak bisa selesaikan skripsi karena COVID, memang karena nggak bisa kerjakan skripsi 1 bulan kurang lebih, long COVID-nya lumayan lama dan ada berita bahwa pengumpulan skripsi tutup, harus ngulang tahun depan. Masalahnya untuk ngulang tahun depan semester depan, masalahnya ngulang semester depan itu harus membayar lagi, ya biaya uang kuliahnya itu sepeda motor second lah. Ya kurang lebih lah segitulah, Bapak Ibu tahu perkiraannya gitu. Saya bilang sama Javier, kalau Papa punya duit ya, daripada cuma bayar segitu lalu menyelesaikan skripsi, tak tukok ke sepeda motor buat kamu kerja. Saya bilang gitu sama Javier. Sama Javier bilang, Pak, pertama dia diam, enggak pernah ngomong. Setelah beberapa waktu dia ngomong, Pak, enggak eman dah. Sudah kuliah hampir 4 tahun, enggak selesai gara-gara enggak skripsi, enggak iso wisuda. Waduh, iya juga ya. Saya bingung, terus bagaimana ini? Nah, Tuhan ingatkan saya, Roh Kudus tuntun saya, suruh buat surat. Saya buat surat, saya suruh Javier buat surat sama dekan atau siapalah, serah, enggak tahu Bapak. Buat surat bilang kamu kena COVID dan tunjukkan semuanya, bukti-buktinya dikirim, scan kirim, lalu yang kedua buat surat itu tulis gini, pernah semester berapa dulu sebelum COVID, ya enggak tahu semester 4 dan semester 8 atau semester 7 saya lupa, tahu jauh sebelum COVID, jauh. Kita pernah 2 kali enggak bisa membayar uang kuliah, 2 kali enggak bisa membayar uang kuliah. Sampai saya akhirnya digerakkan Tuhan buat surat penundaan, minta penundaan pembayaran. Dikasih waktu, harusnya misalnya tanggal 5, dikasih waktu 2 atau 3 bulan atau berapa saya lupa. Pokoknya cukup lama waktunya. Bisa bayar, tapi tetap tidak bisa bayar di hari yang tepat waktunya, nggak bisa. Gitu ya. Kenapa ya? Nggak ada. Tuhan nggak bicara apa-apa sama saya. Nggak ngomong apa-apa. Tapi situasinya nggak enak hari itu. Pak, ya Papa, aduh, Papa yang ngeluh ya, Papa ya pusing enggak punya duit buat bayar. Terus gimana Pak? Aduh gimana ya, wis membuat surat aja. Yang pertama kali itu malah deadline-nya hari itu surat baru bisa masuk di jam 1 siang. Baru masuk suratnya, hari terakhir itu. Ya saya lagi Tuhan yang tuntun, buat surat minta penundaan. Terulang 2 kali. Saya berdoa, kami berdoa Tuhan, kenapa ya kok pas enggak seperti yang kemarin-kemarin waktunya bayar Tuhan sediakan bisa bayar. Loh kok ini kok enggak bisa bayar ya? Oh ya, enggak ada jawaban. Ternyata dia Tuhan yang tahu. Situasi yang enggak bisa bayar ternyata mengerjakan untuk sesuatu yang ke depan. Kalau dulu waktu enggak bisa bayar Tuhan bilang sama saya, kamu nanti akan kena COVID. Kira-kira ngerti enggak saya COVID itu? Enggak ngerti apa tuh COVID itu. Nanti kena COVID.
Apa toh COVID itu? Nggak nangkep ya? Kalau semester yang dulu itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan bicara kepada saya nggak bisa nangkep. Dibiarkan. Bisa nangkep Bapak Ibu Saudara? Nah, situasi, perlu sikap hati. Kalau hari itu saya berontak sama Tuhan. Kalau hari itu saya salah jalan. Misalnya saya ambil keputusan yang gampang. Wis, saya tak utang saja. Oh, bentar. Hari itu Tuhan tidak gerakkan saya sama sekali. Yang Tuhan gerakkan saya buat surat minta penundaan. Xavier bilang, Pak, kayaknya kok enggak bisa ya Pak. Waktu COVID juga bilang, Pak, temanku bilang, enggak bisa, WM itu kaku. Widya Mandala. Aturannya kaku Pak. Enggak mungkin bisa dibuka lagi kesempatan untuk nulis skripsi. Wis kok, Tuhan pokoknya nyuruh Papa kayak gitu, buat saja. Buat. Berapa minggu setelah itu baru ada kabar. Permohonannya disetujui, silakan buat skripsi, dikasih waktu 1 bulan atau 2 bulan ya. Lupa saya, pokoknya 1-2 bulan. Dan dia selesaikan pembuatan skripsi, sekalipun tidak bisa ikut wisuda bulan semester itu, ikut wisudanya tahun depannya. Oh enggak apa-apa. Tapi selesai. Nangkap Bapak Ibu Saudara ya. Nah, nangkap ya. Yesus disalib, memilih jalan salib itu supaya apa? Ada yang ke depan yang Tuhan ingin kerjakan bagi manusia. Demikian juga buat kita. Itu sebabnya dibutuhkan sebuah sikap hati yang benar untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan itu tidak selalu dalam situasi yang baik. Enggak selalu enak. Kadang memang membuat kita bingung, putus asa, frustasi. Iya, membuat kita mungkin enggak berdaya apa-apa. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Waktu kita punya sikap hati yang benar, kita sedang ada di dalam kehendak Tuhan. Amin. Kita sedang berjalan di dalam rencana Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa, tolong diklik. Ya. Bedakan kesadaran yang berasal dari tipu muslihat iblis dan dari tuntunan Roh Kudus. Gimana, Heng? Oke, klik lagi. Coba ya. Ya, bedakan kesadaran yang berasal dari tipu muslihat iblis dan dari tuntunan Roh Kudus. Ya. Iblis bisa memberikan sebuah kesadaran yang palsu. Contohnya si sulung itu, iya ya, kalau saya punya duit banyak saya mungkin enak. Gitu ya. Sulangnya minta warisan dan dia pergi. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Oke. Membangun persekutuan dengan Tuhan terus menerus. Sikap hati yang harus kita bangun. Bagaimana membangun sikap hati yang benar, saudara. Yang kedua, membangun persekutuan dengan Tuhan terus menerus. Ibadah ini bukan modal untuk berjalan 1 minggu. Saya ibadah supaya dalam seminggu ke depan saya diberkati Tuhan. Enggak bisa, bukan itu, enggak ada itu pelajaran kayak gitu. Saya ibadah supaya seminggu ke depan saya ngalamin tuntunan Tuhan. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau minum obat, apakah Bapak Ibu minum obat itu dikasih obat untuk 4 hari? Udah, saya minum sekaligus saja. Nanti biar selesai untuk, enggak usah capek-capek, biar selesai. 4 hari langsung. Biar bisa untuk 4 hari, enggak bisa. Betul ya? Ada calon dokter ini. Betul ya? Kalau minum dokter ya? Nah, membangun persekutuan dengan Tuhan terus menerus. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Efesus 4 ayat 17-18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah.
karena kebodohannya yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Sadar bahwa saya perlu membangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita nggak sadar bahwa dengan saya perlu membangun persekutuan dengan Tuhan, saya akan mengalami kesulitan untuk bertumbuh dan disempurnakan. Ya, kalau saya nggak sadar, saya perlu Tuhan ini. Saya perlu Tuhan setiap hari. Bapak Ibu nggak akan pernah disempurnakan. Bapak Ibu akan sulit, Bapak Ibu nggak akan pernah berubah seperti Yesus. Kemarin malam saya ketemu dengan satu keluarga suami istri. Sore kemarin, dia cerita. Dia dulunya ya lumayan enak hidupnya. Ya, sering keluar kota, kalau lihat postingannya gitu, IG-nya atau apanya gitu, sosial medianya itu dia sering jalan-jalan. Dari kemarin, kami sedang bergantung sama Tuhan, Pak. Loh, kenapa? Perusahaan dia punya orang tuanya punya satu perusahaan, diserahkan kepada dia dalam kondisi orang tuanya sakit. Ya, enggak bisa apa-apa. Diserahkan dengan dia. Wah, senang dong dikasih perusahaan. Iya, Pak, tapi utangnya akeh. Saya nanggung beban yang sangat berat. Dia bilang begini, jangankan untuk besok ini hidup, Pak. Untuk selesai hari ini loh, Pak. Malam ini bisa selesai melewati hari ini tuh, saya perlu bergantung sama Tuhan. Nggak tahu bagaimana caranya. Kami sudah, saya perlu bergantung. Dia dari Juwana. Anaknya laki itu masih kecil, masih SD kelas berapa ya? Kelas berapa? 3, sekolah di Pati. Dia punya rumah di Pati. Pulang naik Grab sendiri, pulang ke Pati, masuk rumah sendiri, ngunci sendiri wis. Sore baru dijemput. Baru dibawa lagi ke Juwana dan seterusnya. Dia ngalami masa-masa yang sangat berat. Saya bilang, bagus kamu ngalami masa berat. Loh, kok bagus sih, Pak? Justru dalam kelemahan kuasa Tuhan jadi sempurna. Itu yang kita bilang. Amin. Bergantung kepada Tuhan. Kesadaran bahwa saya perlu bergantung, saya perlu bersekutu dengan Tuhan. Itu sikap hati. Kalau kita merasa aku bisa kok, aku mampu kok, aku jangan kerjaan kok, saya masih punya uang, saya masih punya kekuatan, saya masih punya koneksi banyak, saya masih punya otak, saya punya keahlian dan sebagainya. Bagus kalau kita punya itu semua. Tapi jangan lupa bahwa kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Perlu andalkan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Ya. Nah, sikap hati melalui kesadaran diri ini dapat dicapai melalui gini, kegagalan yang menyakitkan. Tuhan izinkan kita gagal. Saya sampai sekarang saya masih teringat. Saya beberapa tahun lalu apa tahun ini? Tahun ini ya, khotbah di tempatnya Pak Tony. Hari itu boyok saya lagi kambuh. Khotbah 2 kali ya. Khotbah pagi 2 kali. Aduh, saya tidak bisa khotbah, karena nahan sakit, ngebleng. Saya khotbah biasanya goyang itu, aduh, mosok neng mimbar bengok. Ya lucu gitu. Wah, nahan Bapak Saudara. Aduh, ngebleng saya. Udah, saya rasanya itu selesai ibadah kedua itu rasanya mau cari tempat, saya mau sembunyi saja. Aduh, malu rasanya, malu. Saya bilang, Tuhan kok gini ya, saya merasa gagal. Tuhan bicara sederhana buat saya. Kamu harus tahu kemampuanmu terbatas. Ben ora sombong, ben gak rasa pinter, ben ora rasa jago. Wah, suara itu jelas buat saya. Sampai hari ini, saya kalau ketemu Pak Tony saya malu, Bu Saudara. Karena saya merasa saya gagal kemarin di sana itu. Ya. Diundang khotbah kan dengan sebuah harapan
menyampaikan pesan yang baik untuk jemaatnya, ya kan? Aduh, saya ngeblank. Sampai jam itu sudah diberitahu, Pak, ini jamnya terbatas ya Pak. Jam 8:04 sudah serahkan. Saya mikirnya bisa 9:04. Loh bisa gitu Pak, bisa? Oh cik suwe ya. Makanya kok gak enak, kok gelisah semua. Jam piro ya tadi dia? Jam soal lewat. Aduh, gagal. Saya ngalami kegagalan. Sampai sekarang saya ingat Bapak Bisa. Saya perlu Tuhan. Saya mesti sadar bahwa saya dari kalau dari poin yang pertama, sikap hati saya sampai saya sombong, ya. Yang kedua, bersedia menerima koreksi dengan kerendahan hati. Langsung dah. Terus mata yang terbuka saat bersekutu dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu berdoa, jangan cuma kita minta. Jangan cuma kita menyampaikan keluh kesah kita atau pergumulan kita saja. Tapi izinkan Tuhan, waktu kita berdoa, Tuhan tuntun saya ya. Roh Kudus bicara kepada saya ya. Tuhan izinkan koreksi hidup saya ya. Waktu baca Alkitab bukan cuma kita membaca cari yang baik, cari yang bagus. Waktu Bapak Ibu dengar khotbah bukan cuma dengar khotbah yang bagus saja. Tapi buka hati, izinkan Roh Kudus bicara, tuntun apa yang salah dalam saya, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu saya lakukan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, membangun sikap hati yang benar. Amin, amin. Bapak Ibu akan berjumpa dengan pribadi Tuhan. Ya, dilihatkan ini loh kehidupanmu, ini loh. Wow, saya percaya gini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara akan ngalami yang Tuhan mau ingin Bapak Ibu capai. Ya. Nah, slide terakhir saya. Mendengar apa yang ingin kita dengar namanya hiburan. Tapi mendengar apa yang harus kita dengar itu didikan. Ya. Kita bisa mendengar dari orang lain, mau omongannya yang halus, mau omongannya yang kasar, mau omongan yang keras. Tuhan izinkan kita berjumpa dengan orang seperti itu. Wah, itu didikan buat kita. Yang tidak enak itu didikan buat kita. Iya, didikan buat kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kita belajar untuk membangun sikap hati yang benar dan bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita mendengar sebuah koreksi dari orang lain. Ketika kita dengar masukan. Dengar firman Tuhan. Dalam konteks ini saya ingin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Bapak Ibu Saudara membangun persekutuan dengan Tuhan. Sampai Tuhan menuntun Bapak Ibu Saudara. Untuk punya sikap hati yang benar. Amin. Punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, karena kalau kita hanya membangun pengertian kita sendiri. Tidak akan pernah berjumpa dengan kebenaran itu sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Berjalan dengan Tuhan. Sisi kita apa? Sikap hati. Ya, kita perlu punya sikap hati yang benar. Bagaimana caranya? Waspadai dengan kebenaran kita sendiri. Kita nggak boleh hidup dengan kebenaran kita sendiri, tapi dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, miliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan terus menerus sampai memang benar-benar Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan menyatakan tuntunannya dan setiap rancangannya digenapi dalam hidup saya. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Semua karena anugerah-Mu ini ada, bukan karena kuatku, namun
penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku, ya, hanya untuk mengenal kehendak-Mu. Kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Haleluya. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah, amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku, amin. Sekali lagi, mengikut Yesus, itulah, ya, kami mau iring Engkau Tuhan seumur hidup kami. Haleluya. Kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang sudah sebelum kita tutup mata kita, firman Tuhan hari ini begini. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak terima dengan situasi, mau berontak dengan Tuhan. Cukup lama Pak, saya dalam situasi yang seperti ini. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sedang berdoa menantikan sesuatu yang tidak kunjung ada jawaban. Apapun ya Bapak Ibu Saudara. Baik mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, mengenai kesehatan, mengenai hubungan dengan orang tua, dengan pimpinan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, diperlukan sikap hati yang benar. Yang pertama, jangan sampai kita membangun kebenaran kita sendiri. Pujian ini katakan melepaskan hak. Kita benar-benar izinkan Tuhan yang menuntun kita. Mungkin kita benar, mungkin kita enggak salah, tapi memang Tuhan izinkan kita dalam situasi yang seperti ini. Yang kedua, untuk berjalan bersama Tuhan, harus terus bergantung kepada Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan setiap saat. Kita nggak bisa jadikan Tuhan tambal butuh saja. Kalau butuh, saya datang sama Tuhan. Setelah selesai,
Ya, saya akan lakukan aktivitas saya sehari-hari seperti semula. Enggak bisa. Kita harus benar-benar bergantung kepada Tuhan. Ini sikap hati, Bapak Saudara. Situasi enggak tambah baik, Alkitab katakan akhir zaman keadaan memang tambah buruk. Tapi kita percaya ada pertolongan dari Tuhan. Amin. Ada jaminan dari Tuhan. Kalaupun kita mengalami situasi yang buruk, kita tahu hal yang buruk mengerjakan yang baik dalam kita asal kita bersama dengan Tuhan. Amin. Mari masing-masing berdoa. Setiap kita berdoa dengan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu terima firman Tuhan hari ini? Mari Bapak Ibu saya berdoa dengan Tuhan secara pribadi. Masing-masing secara pribadi dengan Tuhan berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus bicara buat kami. Roh Kudus bicara kepada setiap kami hari ini dalam nama Yesus. Ada sikap yang kurang berkenan kepadamu, ampuni Tuhan. Ada sikap hati yang salah, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Haleluya. Pegang tangan kami Bapak. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Hamba berdoa untuk sidang jemaat Tuhan hari ini. Apa yang menjadi doa ataupun komitmen sidang jemaat Tuhan. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Biar Engkau yang memimpin ya Tuhan. Engkau yang melawat jemaat Tuhan. Engkau hadir dalam kehidupan jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Benar-benar Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang di rumah mengikuti secara online. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan sikap hati yang benar Tuhan. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Benar. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Katakan bersama-sama, Kau kuatkan. Kau terima dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Allah yang ada bersama-sama dengan kita dalam setiap situasi. Di dalam nama Yesus, meteraikan pengertian kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan yang mendengar. Biar kami benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan dalam sikap hati yang benar. Makasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu.
Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita yang kedua ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta, ya keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, ya mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Ini kerinduan kami, biar hari-hari kami di dalam setiap kesibukan kami, aktivitas kami hari ini, kami tetap membangun kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Makasih banyak Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, Engkau menolong. Bencana yang sedang terjadi di Cianjur, Tuhan tolong Bapa. Saudara kami yang di Cianjur, Tuhan Engkau pulihkan dari rasa trauma, bahkan yang kehilangan rumah, yang rumahnya rusak, Tuhan tolong supaya boleh kembali pulih, baik ekonomi, pekerjaan, kesehatan dan segala sesuatunya. Pemerintah yang mengeluarkan cukup banyak dana, Tuhan tolong. Tuhan Engkau menolong ya Bapak. Kami berdoa untuk bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil, seluruh Menteri, anggota DPR pusat sampai ke daerah, MPR Tuhan. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Para pemimpin Tuhan dari pusat sampai ke daerah yang Tuhan berjuang Tuhan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus sebagai umat Tuhan di bangsa ini. Kami berdoa untuk bangsa kami yang kami kasihi ini Tuhan. Tuhan Engkau menolong, Engkau bekerja, Engkau turut ambil bagian dalam segala situasi Bapa melalui para pemimpin kami. Sehingga keputusan diambil keputusan yang tepat ya Tuhan. Engkau yang mengerjakan dengan cara yang ajaib. Sehingga benar-benar bangsa ini boleh bangkit menjadi bangsa yang kuat. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati juga kota kami, para pemimpin kami, Bapak pejabat bupati yang ada Tuhan, beserta seluruh jajaran yang ada Tuhan. Kami memberkati Bapak. Biar Tuhan ekonomi, mau perdagangan apapun Tuhan, kesejahteraan di kota ini ada juga di dalam perlindungan, dalam anugerah Tuhan. Pekerjaan Tuhan di tempat ini, sekali lagi kami minta Engkau yang bekerja Tuhan. Penyelesaian dengan dana semua yang dibutuhkan, baik itu Natal, untuk renovasi, semua kami percayakan bahwa Engkau yang mengadakannya buat kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih sidang jemaat yang tidak bisa hadir karena sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan yang mulai undur dari Tuhan, Tuhan jamah hatinya. Biar kasih Kristus itu menguasai hati dan pikiran mereka. Mereka boleh menikmati kembali kasih Tuhan dan berkumpul bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan yang kami berikan menjadi berkat bagi kami yang memberikan maupun bagi sidang, bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sedang jemaat dikasih Tuhan, tadakan tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebelum tinggalkan rumah Tuhan,
taruh pengharapan dan iman kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menyertai, memimpin, mengadakan pertolongan sesuai dengan janji firman-Nya. Terimalah dengan iman segala berkat yang Tuhan sudah sediakan, berkat keuangan, berkat harta benda, berkat kecukupan atas setiap kebutuhan Bapak Ibu Saudara, berkat perlindungan dan kesehatan, serta terimalah berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara sidang jemaat semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terima segala berkat-Nya mulai siang hari ini, sepanjang hari-hari Bapak Ibu Saudara, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya dan yakin menerima berkat Tuhan, mari beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Aku masih punya Tuhan. Haleluya, aku masih punya Tuhan. Kami percaya, terima kasih Tuhan.